Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa man yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Shadaqallahul azim. Ikhwati fillah rahimakumullah. Firman Allah Subhanahu wa taala tadi isinya adalah bahwa orang-orang yang telah diberikan Al-Qur'an kepada mereka lah orang-orang yang selalu membacanya dengan bacaan yang sesungguh-sungguhnya. Mereka lah orang-orang yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang beriman. Dan barang siapa yang kufur terhadap Al-Qur'an, mereka lah orang-orang yang rugi. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, tidaklah satu kaum berkumpul di rumah Allah Subhanahu wa taala membaca Al-Qur'an dan mengkajinya kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan as-sakinah, ketenangan jiwa, wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah melimpahkan rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikatnya menaungi orang-orang yang sedang berkumpul untuk Al-Qur'an. Dan yang terakhir, Allah Subhanahu wa ta'ala membanggakan hamba-hambanya di depan para malaikat karena begitu ridha terhadap apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Inilah nas Qur'ani dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang harus kita fahami sebagai dasar mengapa manusia harus belajar Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa ta'ala telah menurunkan Al-Qur'an untuk seluruh manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan berbagai macam fungsi. Ada fungsi hudan sebagai petunjuk, ada fungsi sebagai rahmah, ada fungsi sebagai busyra, kabar gembira, ada fungsi sebagai inzar, memberikan peringatan, ada fungsi al-wa'd wal wa'id. Berbagai macam fungsi yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari Al-Qur'an. Maka mustahil semua fungsi itu akan bisa kita rasakan dengan baik tanpa kita pelajari Al-Qur'an. Untuk itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan indikasi kualitas baik dan buruknya orang-orang beriman sangat terkait dengan apakah dia sudah mempelajari dan sekaligus mengajarkan Al-Qur'an. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari dan mengajarkan Al-Qur'an. Target mempelajari Al-Qur'an adalah untuk meraih khairiyah, kebaikan yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan kita. Dan dari situlah kita akan merasakan semua fungsi-fungsi Al-Qur'an yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beberapa alasan yang harus kita fahami mengapa kita belajar Al-Qur'an adalah karena Al-Qur'an sebagai hudan linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Kita tidak akan bisa menjalani kehidupan ini dengan baik jika kita tidak fahami
petunjuk Allah di dalam menjalani kehidupan ini. Baik kehidupan secara pribadi, secara rumah tangga, masyarakat, bernegara, semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Begitu juga kita pelajari Al-Qur'an karena Al-Qur'an merupakan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang bersama Al-Qur'an, apakah membacanya, apakah mempelajarinya, saat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutnya bahwa manusia di dalam liputan rahmat Allah Subhanahu wa taala.